Nama saya Ivon Chow. Ya, saya Caroline Yusintawati Anggoman. Nama saya Adam. Nama saya kalau di gereja Anglikan disebut sebagai Reverend Yakob Ambrohi. Saya angkatan 2015 dari Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul. Saya angkatan 2021, jadi belum lama sebenarnya ya. Saya angkatan 2021. Saya angkatan 2015. Saya saat ini sudah bekerja dan sejak saya lulus pun saya sudah melayani di Gereja Katolik, di Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Bandung. Lalu saya juga melayani di Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Dan saat ini saya bekerja untuk Alpha Indonesia menjadi koordinator Katolik Konteks. Ya, kalau pelayanan pada waktu saya masuk dan sekolah di STT Saint Paul, kami sedang merintis pelayanan. Jadi sampai sekarang kami masih mengembangkan di rintisan pelayanan itu. Dan puji Tuhan, tahun 2023 sudah resmi itu ya, rintisan kami menjadi gereja JKI Rumah Bengkel. Nah, disitulah saya bekerja dan juga melayani sebagai wakil gembala 2. Ya, kalau untuk mengenai pekerjaan atau pelayanan, untuk saat ini saya masih mahasiswa pengabdian. Nah, jadi saya mengabdi ada dua, yaitu di Rumah Pemulihan Soteria sama di Gereja Anglikan Saint Paul. Saat ini saya mulai pelayanan belakang. Jadi saya merintis di Cimahi, Gereja Anglikan Cimahi. Lalu nama gerejanya adalah Gereja Anglikan Saint John Cimahi. Dosen yang paling berkesan bagi saya ketika kuliah di STT Saint Paul itu adalah Ibu Hertina. Karena beliau mengajar mengenai konseling, dari konseling dasar sampai konseling untuk penyembuhan trauma masa lalu dan luka batin. Sangat berkesan bagi saya karena melalui mata kuliah tersebut saya mengalami kesembuhan secara pribadi. Mata kuliah yang berkesan ya? Wah, kalau mata kuliah yang berkesan tuh sepertinya semuanya berkesan ya. Karena bukan secara teori dan akademis yang saya dapatkan, tetapi ada nilai-nilai yang ditanamkan dan itu sangat-sangat terkesan buat saya gitu ya, dari seluruh mata kuliah. Tetapi kalau yang benar-benar membekas itu pada tahun-tahun awal sebenarnya, dimana di situ ada, kalau nggak salah semester 1, semester 2 ada PWTN, ada konseling gitu ya, ada beberapa konseling mata kuliahnya dan juga ada psikologi perkembangan gitu ya. Itu menolong saya ketika tahun-tahun itu juga kami baru merintis. Jadi itu sangat-sangat terkesan, jadi berkesinambungan seperti itu antara mata kuliah dan juga di dalam pelayanan. Kalau mengenai mata kuliah atau dosen yang saya favoriti, yang saya sukai, yaitu dosen Bapak Penius Gulo. Kenapa saya favorit dengan dosen Bapak Penius Gulo? Karena beliau itu orang yang lama, orang yang baik. Ketika menyampaikan materi itu mudah dicerna, mudah ditangkap. Terus mata kuliahnya yang saya sukai itu pastoral counseling. Dosen paling berkesan itu sebenarnya dua. Kalau mata kuliah yang paling berkesan itu satu, banyak juga sih. Yang satu yang paling berkesan. Yang itu paling berkesan itu adalah mata kuliah pengantar konseling. Kita kan di Anglikan itu kan sebenarnya spesialnya di konseling. Nah, saya pengantar konseling itu 3 kali lulus. Di dosen yang paling berkesan itu adalah Ibu Hertina yang pertama, karena saya bikin tugas yang gitu bagus dan masih tetap kurang dan tetap saya lulus. Kalau 3 kali ambil kuliah itu 3 kali bulan, 3 kali nggak lulus, lulus juga. Lalu salah satu dosen juga yang berkesan adalah dosen Pasus Teres Ibu. Nah, Pasus itu kan orangnya talk straight lah, jadi killer lah. Jadi kalau dia mau dia nggak ada tahu lah. Jadi disiplinnya oke lah. Terus udah itu dari dosen yang itu luar biasa. Pengalaman yang paling mengubah hidup saya ketika saya kuliah di STT Saint Paul itu adalah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dulu sebelum saya kuliah di STT Saint Paul, saya merasa bahwa saya itu hidup dengan kekuatan saya sendiri.
sehingga sulit sekali untuk bersyukur, sulit merasa sukacita, sulit merasa damai sejahtera. Namun setelah kuliah di STT Saint Paul, saya mengalami kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saya. Saya merasakan kasih Tuhan, dan itulah yang membuat saya itu jadi lebih mudah untuk bersyukur. Perlahan-lahan saya dipulihkan, dikembalikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan saya. Itu hal yang paling berkesan. Iya, pengalaman yang paling mengubah ketika saya mengikuti di STT itu mata kuliahnya kan saling terkait dan saling mengisi, bahkan juga menolong saya untuk saya itu seperti dibongkar karena pelayanan kami itu kan pelayanan rumah bengkel. Ya, ada misi dan visi yang sangat menjadi pergumulan buat saya sebenarnya, tetapi ketika saya mendapatkan materi di STT Saint Paul itu sangat menolong sehingga ada formasi kerohanian dan segala macam itu. Jadi yang mengubahkan saya itu ketika di dalam saya mengikuti kuliah, saya dipaksa saya pakai kata dipaksa untuk dibongkar. Dipaksa dibongkar karena apa? Saya menyadari sebelum saya terlibat melayani, Tuhan juga mau saya dibereskan oleh Tuhan seperti itu, sehingga ketika saya mendapatkan pembentukan dan juga pembelajaran dari mata kuliah di mana ada tugas-tugas, saya seringkali bilang sama dosen-dosen gitu ya, kok pas topik yang dibagi ke saya itu pas dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Akhirnya kan kami harus meneliti, harus mengembangkan. Di situ saya banyak pengalaman dan sangat-sangat mengubahkan saya gitu ya. Jadi saya merasa di STT ini sambil belajar saya dibongkar oleh Tuhan dan juga dipulihkan oleh Tuhan dan juga direparasi oleh Tuhan, di mana apa yang saya dapatkan itu menjadi satu titik untuk saya jadi lebih antusias di dalam pelayanan rumah bengkel. Seperti itu, Bella. Nah, belajar di STT Saint Paul ini menekankan sebagaimana kita itu harus bersikap rendah hati dan sebagaimana kita menjadi pelayan yang benar-benar yang memberi diri untuk pelayanan. Itulah yang saya tangkap. Selain itu juga di STT Saint Paul ini mengajarkan sebagaimana kita menjadi mahasiswa yang berkarakter Kristus, dan sebagaimana juga mata kuliah yang kita pelajari itu mengenai seperti perkonseling dan pelayanan. Itu yang saya tahu. Pengalaman saya kalau waktu selama saya bersekolah itu sebelum saya kuliah itu adalah pengalaman kita adalah mata kuliah ini penginjilan. Nah, karena penginjilan itu adalah kita diwajibkan untuk menginjili orang. Nah, ini kan mau tidak mau kan kita harus kencari orang untuk diinjili. Siapa dia diinjili? Akhirnya yang sangat berkesan dari saya adalah saya menginjili orang itu lebih dari 300 orang. Saya menginjili, ada supir taksi, ada supir angkot, ada tukang beca, ada tukang sayur, segala macam diinjili sama saya. Itu sangat berkesan. Jadi merupakan satu ini yang sangat besar ya, tugas kita dengan Tuhan lah. Tuhan itu kan kita harus menginjili dimanapun kita berada, kita harus memberitakan Kristus bagi kita. Kalau itu salah satu yang bisa berkonseling kita, dan juga soal konseling. Karena akhirnya kalau kita sebagai konseling, kita bisa tahu banyak hal. Ketika orang ngomong saja kita sudah bisa kebayang dia punya masalahnya apa, pengalaman saya seperti apa, kan kita sudah belajar untuk itu. Bekal yang paling membantu saya di dalam pelayanan saya pada saat ini adalah teknik-teknik atau keterampilan konseling yang saya dapatkan di sana. Karena di STT Saint Paul itu keterampilan konseling itu sangat difokuskan atau dititik beratkan, sehingga sangat-sangat membantu di dalam pelayanan saya pada saat ini. Hal-hal yang paling membantu yang pasti nih ya, yang saya dapatkan itu pemuritan gitu ya, dimana di rumah bengkel ini kami mengerjakan gerilya di komunitas-komunitas, dan materi itu sangat-sangat menolong saya untuk saya terapkan di lapangan. Selain permuritan juga ada penginjilan dan juga konseling ya, dimana 3 hal itu menjadi nafas buat pelayanan rumah bengkel. Dan ketika saya mendapatkan itu, saya memiliki wawasan yang lebih lagi, dan terlebih saya mendapat tempaan mental gitu ya, yang bersinergi apa yang saya dapatkan di STT dan juga apa yang saya terapkan di lapangan.
Kalau untuk mengenai bekal yang saya dapatkan dari STT Sempol di dalam pelayanan saya, pertama itu di dalam pelayanan cara berkhotbah dan terus cara ya sebagaimana berinteraksi dengan orang lain dan juga sebagaimana pelayanan itu yang harus yang kita jalani seperti pelayanan yang holistik. Jadi di STT Sempol ini ada mata kuliah yang mengajarkan tentang bagaimana pelayanan yang holistik itu secara keseluruhan. Baik itu pelayanan pastoral dan prakonseling dan pelayanan anak dan pelayanan lainnya. Jadi di STT Sempol ini ya itu yang saya dapatkan. Pertama adalah tentang kedisiplinan kita, tentang kita punya belajar, kemudian bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang lain. Itu yang satu dan itu sangat membantu dalam pelayanan. Pelayanan itu kan kita menghadapi banyak masalah, dan dalam kuliah kita AGSD itu kan mata pelajaran itu sangat membekali kita pada saat kita menegur orang. Banyak mata kuliah yang sangat berguna ketika kita harus hadapi dengan orang. Itu yang paling berguna kita itu. Jadi ketika kita sudah ketemu dengan orang harus tahu ini kita sudah. Karena mata kuliahnya itu menunjang sekali dalam ketika kita menghadapi orang. Hal yang paling saya syukuri dan yang paling berkesan itu adalah pengalaman mengenal para dosen-dosen yang mengajar kami, para mahasiswa dan mahasiswinya pada saat itu. Saya melihat bagaimana dengan hati mereka memberikan seluruh keterampilan, pengetahuan, teladan hidup, dan seluruh kehidupannya. Dan itu menjadi suatu teladan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya, dan menjadi suatu kesan yang sangat berarti di dalam hidup saya dan pelayanan saya pada saat ini. Yang saya syukuri, saya seperti nggak nyangka ya, di tengah sebenarnya saya sudah melayani beberapa waktu, ternyata saya di dalam hati saya itu masih menyimpan kerinduan untuk dibentuk di sekolah teologi. Dan ketika saya mendapatkan itu, untuk tawaran itu, saya seperti menemukan jodoh saya gitu ya. Sehingga saya di STT ini sangat-sangat terberkati dan juga menolong saya untuk lebih siap lagi gitu ya. Baik ketika saya menyiapkan apa yang menjadi firman Tuhan di lapangan, baik untuk konseling, pendampingan, ataupun juga di dalam diri saya sendiri, karena saya juga melakukan pendampingan buat anak saya. Mungkin di STT Sempol ini tidak seperti STT lain ya. Yang saya tangkap di STT Sempol ini yang sangat berkesan, yang sangat menarik dan sangat memberkati saya di kuliah di STT ini itu sebagaimana belajar untuk mengkonseling. Karena di STT Sempol ini menekankan sebagaimana di STT ini ya kita itu diajarkan untuk sebagaimana kita juga pelayan kita itu bukan hanya di gereja, tetapi juga kita pelayan di masyarakat dan pelayan pastoral, dan perlu kita itu belajar yang namanya konseling. Itu yang saya tangkap dari STT Sempol dan sangat berkesan menurut saya. Ya, yang paling berkesan selama kita kuliah adalah bagaimana kita belajar banyak hal, bagaimana kita berdisiplin, bagaimana kita belajar ilmu dalam teologi itu, sehingga ketika saat ini kita menghadapi dengan orang lain, kita sangat bisa mampu menghadapi lah. Karena banyak masalah kita sudah akan hadapi dan banyak hal yang kita pelajari melalui STT Sempol ini. Sehingga melalui pembelajaran ini kita menghadapi siapapun, dimanapun, kapanpun juga masih aman-aman aja, oke aja. Itu salah satu pesan ketika kita harus belajar di STT Sempol. Jadi saya mau mengajak dan mengundang saudara-saudari, anak muda dimanapun Anda berada, supaya jangan ragu untuk mendaftarkan diri Anda di STT Sempol. Percayalah, dengan berkuliah di STT Sempol, Anda akan mengalami satu transformasi di dalam kehidupan, dan Anda bisa melihat bagaimana rencana Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Saya mengundang Bapak Ibu yang sudah pelayanan namun belum mendapatkan pembekalan teologi, mari datang ke STT Sempol Bandung, di mana di situ kita semua bisa belajar untuk boleh mendapatkan lebih lagi untuk memantapkan pelayanan kita. Terlebih saya mengundang untuk para kaum muda untuk juga boleh tergabung, bahkan juga mendapatkan pembekalan.
karena itu sangat-sangat berguna untuk masa depan kita, untuk pelayanan kita, dan juga untuk menjadi berkat sebagaimana yang Tuhan mau untuk kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Ya, himbauan saya bagi teman-teman kita, saudara kita, rekan-rekan kita yang berada, semangatlah maju Tuhan, bersekolah, bisa sempol, sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu untuk yang paling. Tapi sosial adalah untuk konseling, kalau kita mampu untuk berinteraksi dengan orang, bisa mencari banyak masalah dari orang-orang sekitar kita, masuklah, lihatlah, bisa sempol, kita lebih logika sekolah Tuhan. Mantap. Oke teman-teman, ya mungkin dari teman-teman ada ketertarikan untuk berkuliah di STT Sempol. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan mengenai pelayanan, mengenai ya saya berkuliah di STT Sempol Bandung. Jadi teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mendaftarkan diri di STT Sempol Bandung ini, dan di sini kita banyak mempelajari banyak hal seperti perkonseling dan pelayanan pastoral, dan di sini menekankan pelayanan secara holistik. Jangan lupa mendaftarkan diri untuk berkuliah di STT Sempol Bandung.